Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita ketemu lagi ya pertemuan hari ini. Silahkan untuk on kamera. Ada yang sudah hadir, ada Deden Gustiar, Ella, kemudian ada siapa nih? Ya, oke. Hari ini kita akan bahas masih di akuntansi keuangan daerah ya, Wada Iman Budiman ya, terkait dengan akuntansi aset, gitu ya. Oke, gimana kabar Anda semuanya hari ini? Gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Sini ada Ella, Deden, Kang Siman ya, Iman Budiman. Oke. Oke, di sini Ibu akan sampaikan ya pada kesempatan kali ini adalah tentang akuntansi aset ya. Anda mungkin sudah tahu ya bahwa namanya aset itu ada yang namanya aset tetap. Ya enggak, Siman? Ada yang namanya aset tetap. Kita akan belajar pencatatannya juga ya pada hari ini. Aset tetap. Nah, aset tetap ini tentu ada klasifikasinya ya, Ella ya. Klasifikasi daripada aset tetap. Ya kan? Ada yang tahu klasifikasi aset tetap itu apa saja? Klasifikasi aset tetap itu ada tanah, ya kan? Tahu kan? Tanah, ya kan? Nah, tanah kan termasuk aset tetap kan? Ya enggak, Ella? Tanah ini dikelompokkan sebagai aset tetap, ya kan? Nah, di sini tentunya kalau ini kan di akuntansi keuangan daerah ya. Nah, tanah ini adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah, ya kan? Pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Nah, ini ya untuk tanah ya. Kemudian yang kedua ada peralatan dan mesin ya. Peralatan dan mesin. Itu kan ya, Ella. Nah, peralatan dan mesin ini mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor ya, alat elektronik ya, juga bisa inventaris kantor ya, kemudian juga bisa peralatan lainnya yang nilainya signifikan. Bangunan juga masuk aset tetap ya, Pak? Iya, nanti di yang ketiga ya. Nah, kemudian peralatan lainnya yang nilainya signifikan tentunya dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan ya, lebih dari 1 tahun ya Ella ya. Itu untuk peralatan dan mesin. Jadi kalau masa manfaatnya lebih dari 12 bulan atau 1 tahun itu masuk aset tetap. Nah, bagaimana Bu dengan yang masa manfaatnya kurang dari 12 bulan berarti tidak masuk kategori aset tetap. Gitu ya. Dan tentunya peralatan dan mesin ini masuk dalam kategori siap pakai. Gitu ya, siap pakai. Nah, kemudian yang ketiga adalah gedung. Tadi ya, gedung dan bangunan ya. Tadi Ella sudah menyampaikan, gedung dan bangunan. Nah, gedung dan bangunan ini mencakup tentunya seluruh gedung ya, kemudian bangunan yang diperoleh ini dengan maksud untuk dipakai. Nah, dalam kegiatan operasional siapa ya? Operasional pemerintah ya, dan dalam kondisi siap pakai juga, ya kan? Ya, Ella ya. Kemudian ada klasifikasi selanjutnya. Ini di lembaga pemerintah ya. Ada jalan, ya kan? Ada jalan, ada irigasi dan jaringan. Ya enggak, Ella? Ya kan? Jalan, irigasi, jaringan ini kan juga milik pemerintah kan ya, Ella? Nah, ini jalan irigasi dan jaringan ini mencakup jalan ya, irigasi dan jaringan yang dibangun tentunya oleh pemerintah. Nah, serta dimiliki atau dikuasai juga oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai, gitu ya. Jadi ya kepemilikannya adalah ya sah ya bahwa itu adalah milik pemerintah dan dikuasai juga oleh pemerintah. Nah, ini
masuk dalam kategori aset tetap gitu ya. Kalau di swasta Iman kan nggak ada ya jalan irigasi. Jalan irigasi itu kan biasanya cenderung milik pemerintahan ya Iman ya. Seperti itu. Kemudian ada juga aset tetap lainnya. Nah, ini akun-akun ini diantaranya aset tetap ini nanti akan muncul ya di neraca ya di keuangan daerah gitu ya. Anda kan sudah tahu ya posisi contoh neraca itu seperti apa. Nah, akun-akun di posisi aset tetap ini yang tadi Ibu sampaikan ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Ini nanti akan muncul di neraca pemerintah ya. Seperti itu. Selanjutnya ada aset tetap lainnya. Nah, aset tetap lainnya ini itu mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas ya. Nah, tentunya yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah juga dan dalam kondisi siap pakai. Nah, kemudian ada juga konstruksi ya. Konstruksi dalam pengerjaan ya, dalam pengerjaan ya ini. Nah, konstruksi dalam pengerjaan ini itu mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Ya, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Misalkan tahun ini pemerintah daerah misalkan sedang membangun jalan tol ya atau enggak jalan yang ya jalan umum gitu yang memang rusak gitu ya. Tetapi pada tanggal laporan keuangan ini belum selesai. Berarti ini artinya akan muncul ya konstruksi dalam pengerjaan. Ya artinya masih mungkin 60% dalam baru 60% pengerjaan ya atau mungkin 70%. Nah, jadi belum disebut sebagai jalan ya karena masih dalam pengerjaan, artinya belum selesai gitu. Jadi nanti akunnya munculnya konstruksi dalam pengerjaan ya Siman ya. Makanya akun-akun di daerah itu ya kalau memang pembangunan jalan rayanya belum selesai tidak bisa mengakuin akun jalan gitu ya. Jadi konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian juga aset tetap yang tadi sudah disampaikan tentunya nanti akan muncul ya di neraca keuangan daerah gitu ya. Nah, kalau di dalam PSAP atau di dalam standar akuntansi pemerintahan ada yang tahu ada di PSAP nomor berapa untuk akuntansi aset tetap? Ya, pasti ada yang sudah baca ya. Nah, jadi standar akuntansi pemerintahan ya, isinya kan PSAP ya, dari 01 ya kan dan seterusnya. Nah, khusus akuntansi aset. Nah, ini ada di PSAP berapa? Kan udah baca katanya. Ya, PSAP berapa? Ada yang tahu? PSAP 07 ya, atau PSAP 7 gitu ya. Seperti itu deh, katanya udah baca ya. Nah, jadi di pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 7 itu tentang aset tetap. Gitu ya. Nah, di sini pengakuan aset tetap ya ini ditandai dengan telah diterimanya tentunya ya atau diserahkannya gitu kepemilikan ya hak kepemilikan atas aset tetap atau pada saat penguasaannya ya atau pada saat penguasaannya berpindah gitu ya. Nah, ketika pengakuan aset tetap itu terjadi, maka fungsi akuntansi tentu akan membuat apa? Jurnal ya, jurnal pengakuan. Makanya kan kalau di standar akuntansi kan ada bagaimana pengakuannya gitu ya. Bagaimana penyajiannya gitu kan ya. Nah, itu diatur di dalam standar akuntansi pemerintahan karena kita sedang bicara adalah akuntansi keuangan daerah gitu ya. Jadi ya kita ngacunya pada SAP. Kalau bicara aset tetap akuntansi aset ada di PSAP 07 gitu. Nah, ketika pengakuan aset tetap itu terjadi, maka fungsi akuntansi harus membuat jurnal pengakuan aset tetap tentunya dengan mencatat aset tetap di mana?
aset tetap di sebelah mana kalau bertambah? Di debit ya kan? Dan kas ya atau utang ya, kalau merolehnya aset tersebut ya dengan cara tunai gitu, otomatis nanti kasnya ya, kas atau banknya itu pasti akan dikredit kan gitu ya, Iman ya, Kang Iman ya. Nah, kalau misalkan mendapatkan aset tersebut dengan cara cicil ya atau mungkin berhutang, nanti akan muncul hutang. Hutangnya di kredit. Nah, tentunya dasar untuk melakukan jurnal ini adalah dengan dokumen sumber yang relevan. Gitu. Jadi jangan langsung kita mengeksekusi melakukan pengakuan ya aset tersebut tanpa adanya dokumen. Gitu. Kira-kira dokumen sumber yang relevan untuk kita bisa menjadi dasar dalam mencatat kira-kira apa, Kang Iman? Di lembaga pemerintahan contohnya ya, kita akan mengakui aset tersebut itu milik pemerintah gitu loh. Nah, dokumen yang menjadi sumber yang relevan apa kira-kira? Kalau itu membuktikan bahwa aset tersebut itu milik daerah gitu loh. Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Ilustrasi 1. Dokumen aset misalkan itu adalah tanah, misalkan dokumen relevannya apa? Ya, transaksi ya, Kang Iman ya. Kang Ziman, apalagi selain transaksi bukti, transaksi penjualan, sertifikat, ya kan ya? Ya enggak, kalau kita punya tanah dan bangunan ya sertifikatnya mana gitu kan ya. Nah, ini Iya, ya. Bu. Jadi ya, nah bagaimana dengan permasalahan, misalkan ya ada permasalahan aset daerah yang dipermasalahkan gitu ya, ternyata milik pemerintah, tapi bagaimana dengan ini kepemilikannya gitu kan ya. Nah, itu ya nanti diselesaikan ya, karena banyak sekali fenomena-fenomena itu terjadi ya, Kang Siman ya, seperti itu. Jadi yang ada masih dalam kondisi sengketa begitu ya pengakuannya. Nah, itu. Baik, yang pertama tadi kita sudah tahu ya, klasifikasi aset tetap ya. Kemudian nanti Anda baca ya, kan sudah diberikan ya Kang Siman ya untuk SAP-nya ya. Anda juga bisa download juga ya kalau belum punya. PP 71 tahun 2010 kan ya Kang Siman. Nah, sekarang Iya, Bu. sekarang kita ke ilustrasinya. Ke ilustrasi 1, bagaimana kita mencatat ketika ada perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus ya, dengan pembayaran sekaligus gitu kan ya, seperti itu. Karena nanti kan pembayaran ada yang sekaligus, ada yang secara termin, atau juga ada yang dengan pertukaran aset ya kan. Kita beli barang tapi kita dengan cara pertukaran dengan aset yang kita miliki sebelumnya, kan bisa saja ya kan. Atau kalau di pemerintahan juga kan ada perolehan aset yang dengan donasi, ya enggak? Ya kan, ada yang itu dapat aset dari mana? Dari donasi dari seseorang gitu kan ya. Nah, itu juga bagaimana cara mencatatnya gitu kan. Kita yang pertama dulu, perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus. Misalkan ini ya, contoh saja ya. Misalkan pada tanggal 2 April, misal 2017, misal ini Dinas Pendidikan ya membeli, ini pembayaran sekaligus ya, aset tetap. Membeli 10 misal ya printer gitu kan ya. 10 printer dengan bukti ya, dengan bukti apa? Berita acara. Berita acara serah terima barang ya kan, atas pembelian 10 unit printer gitu kan ya, misal ya. Nah, misal seharga 700.000 misalkan ya, ini ya. Nah, per unitnya ya, per unitnya ini. Nah, berdasarkan dokumen tersebut, berarti dokumennya adalah berita acara ya, Kang Siman ya. Berdasarkan dokumen tersebut ya, fungsi akuntansi. Nah, di sini ya, fungsi akuntansi ya kan, mencatat pengakuan aset. Tentunya kan mencatat pengakuan
aset. Pengakuan aset ya. Aset apa ya? Aset tetap. Gitu kan ya. Kan tadi peralatan juga termasuk dalam aset tetap kan? Enggak sih, Man? Peralatan masuk aset tetap. Kalau printer gitu kan bisa digunakan lebih dari setahun ya. Ya enggak? Bahkan ada yang 2 tahun ya, Ibu di rumah juga printer udah hampir 2 tahun lebih masih bisa digunakan ya. Gimana pemakaian ya, Kang Ziman ya? Kalau makainya enggak apa ya istilahnya enggak hati-hati mungkin ya cepat juga rusak ya seperti itu. Jadi printer ini masuk dalam kategori aset tetap karena bisa digunakan lebih dari 1 tahun gitu ya. Seperti itu. Nah, jurnalnya bagaimana? Gitu ya. Ini untuk perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus gitu. Nah, Anda kan sudah tahu ya, kita di sini berarti tanggal, ya kan? Kemudian nomor bukti. Nah, nomor bukti ini tentunya kita sesuaikan ya dengan dokumen yang menjadi dasar fungsi akuntansi itu mencatat. Nah, karena tadi berita acara serah terima ya berarti nomor berita acara serah terima gitu ya. Ini kode rekening. Itu ya. Kode rekening. Kemudian uraian. Ini kan ya. Bentuknya ya uraian, kemudian debit dan kredit. Silahkan, Anda pasti sudah tahu cara mencatatnya. Ya. Coba Anda isi ini. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 2 April. Nomor buktinya kita singkat saja ya, kan berita acara serah terima, misalkan BAST, itu kan berita acara serah terima. Ya, misalkan nomor 5 ya, nomor 5 2017 ya. Kode rekeningnya kalau barang ya aset berarti kan kodenya depan 1 ya Kang Siman ya. Misalkan 1.3.2 misalkan ya 16. Yang penting depannya kan 1 ya kalau aset itu. Nah, uraiannya apa? Nah, ya kan? Nah, ini gimana ini nyatetnya? Ada yang tahu? Jadi di sini adalah printer tentunya ya. Kita catat di sini adalah printer. Ya, printer sebesar karena ada 10 berarti 10 dikali 7 sama dengan 10 dikali 700. Berarti 7 juta. Ya kan, aset bertambah di sebelah kredit. Nah, kemudian di sini adalah 2.1. 1.5 ya, 0302. Nah, di sini adalah utang belanja ya, gitu ya. Di sini utang belanja. Karena ini ya dengan bukti berita acara serah terima. Gitu kan ya. Di sini kan. Kenapa sih Bu kok munculnya utang belanja gitu ya? Karena kan belum ini ya, belum langsung dibayar kan Siman ya. Jadi baru muncul berita acara serah terima. Nah, itu ya di sini. Jadi kalau di pemerintahan itu tidak langsung ya kita belum langsung jual itu. Jadi ada prosesnya. Jadi kalau di sini dokumennya adalah baru serah terima ya, bukti berita acara serah terima, nanti di sini nyatetnya gitu ya. Ini adalah utang. Utang belanja. Jadi masih utang belanja. Utang belanja modal. Peralatan, maksudnya peralatan ya. Peralatan dan mesin. Gitu kan? Ini. Nah, kreditnya adalah sama ya, seperti itu. Ini. Nah, atas transaksi ini kemudian tanggal 10 April, ini kan tanggal 2 ya, Dinas Pendidikan membeli ya, tapi dengan buktinya baru berita acara ya, ini berita acara. Nah, ini. Nah, ini bilang berita acara. Nah, tanggal 10-nya ini ya, tanggal 10 April 2017. Nah, PPKD, ada yang tahu apa itu PPKD singkatannya? Menerbitkan
SP2DLS. Silakan. SP2DLS apa? Untuk apa? Misalkan untuk pembayaran, gitu ya. Untuk pembayaran, misalkan ya, pembayaran pembelian tersebut ya. Jadi nggak langsung nih pembelian tersebut terbit gitu kan ya. Nah, berdasarkan informasi gitu kan ya, berdasarkan hal tersebut gitu ya, berdasarkan hal tersebut tentunya dicatat pelunasan, ya kan? Karena sudah ada SP2DLS. Ada yang tahu SP2DLS? Yuk, silakan SP2DLS. Adalah surat perintah pencairan dana. Ya, itu. Jadi kalau sudah ada surat perintah pencairan dana gitu ya, maka nanti ada proses gitu ya nanti untuk pembayaran dari pembelian aset tetap di atas ya, dari transaksi yang pertama. Nah, sehingga di sini ketika sudah ada SP2, sudah terbit SP2DLS, maka kita buat jurnalnya. Anda bisa lihat di sini. Jurnalnya ini nanti seperti ini. Kita copy saja ya, supaya cepat. Oke. Tentunya ini kodenya ya. Anda bisa lihat. Dan tadinya utang ya. Utangnya sudah dibayar berarti ya. Nah, berarti di sini adalah tanggal berapa di sini? 10 April kan ya? Nah, di sini 10 April 2017. Nah, nomor buktinya ya SP2DLS ini kan menerbitkan gitu kan ya. Berarti SP2DLS ya. 25 gitu ya 2017. Nah, SP2DLS ini itu kodenya yang kita akan transaksi yang pertama adalah utang ya. Utangnya pasti nanti kan utangnya kan nanti ini ya berkurang ya. Berarti di sebelah debit karena sudah dibayar kan ya Siman ya. Nah, kita copy saja lah supaya cepat. Ini kan karena sudah terbit SP2DLS maka utangnya pasti akan berkurang. Ya kan? Kalau hutang berkurang di sebelah mana Siman? Di debit, ya kan? Debit. Itu. Nah. Kemudian apa yang akan kita bayar utang pasti kan kas kita berkurang ya, Siman ya. Gitu. Karena ini yang menerbitkan adalah PPKD, maka keluar uangnya dari rekening PPKD. Ya, apa itu PPKD? PPKD ini adalah kepala BPKAD gitu ya, yang mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, ini itu bertindak sebagai bendahara umum daerah. Gitu ya kalau di daerah ya, di pemerintah daerah. Nah, sehingga di sini utangnya tadi kita catat dulu sebagai utang, kemudian karena sudah terbit SP2DLS, maka kita akan catat kembali ya, utangnya berkurang di debit, tentunya adalah sebesar 7 juta, kemudian yang berkurangnya adalah rekening PPKID atau cash bank gitu ya, kalau yang di swasta kan gitu ya, Siman ya. Nah, ini 31.30101, ini adalah rekening PPKD. Kita singkat saja RKPPKD. Berkurang. Ya, harta berkurang berarti rekening dari PPKD ini berkurang di sebelah kredit. Gitu ya. Kemudian kita mencatat kembali ya
Selanjutnya ya, terkait dengan belanja. Kan ya, belanja modal. Ya, modal apa? Pengadaan printer. Kemudian adalah perubahan SAL. Perubahan SAL. Itu ya. Ini adalah sebesar 7 juta. Itu ya. Jadi begini ya, jadi nggak langsung keluar beli selesai gitu, enggak. Jadi ada prosesnya. Sini 5 titik. Kalau belanja itu kan kalau di swasta Anda pernah bikin ya, Siman kan kalau beban kodenya 5 ya. Nah, ini kalau di lembaga pemerintahan daerah ini ya sama juga 5 gitu. Tapi nama akunnya adalah belanja, bukan beban modal ya, tapi belanja modal pengadaan printer gitu ya. 21607. Nah, ini digit 1 yang di depan itu harus betul. Digit di belakang nanti tinggal disesuaikan. Nah, kalau perubahan SAL ini kodenya 0 ya. 0 gitu ya, 0. Nah, ini ya perubahan SAL sebesar 7 juta. Itu ya. Ini adalah untuk mencatat aset tetap ya dengan pembayaran sekaligus. Ini. Jadi kalau ada pembelian aset tetap dengan cara pembayaran sekaligus, Anda nyatatnya berarti seperti ini. Itu bisa dipahami ya, Kang Deden, Kang Siman, dan yang lainnya. Oke. Selanjutnya adalah ilustrasi ketika perolehan aset tetap ya, kita lagi bicara aset tetap dengan pembayaran termin. Kan ada ya kasus misalkan kita lembaga pemerintah membeli aset ya, tetapi dilakukannya secara termin. Misalkan Anda bisa lihat di soal ini contohnya kira kurang lebihnya ya, misal pada tanggal 1 Juli 2017 PD ya, pemerintah daerah ya, bukan perusahaan dagang ya, Kang Siman ya. PD pemerintah daerah gitu. Membayar PD ini singkatannya pemerintah daerah maksudnya. Membayar uang muka karena kan termin ya, uang muka kerja misalkan sebesar 25 juta. Gitu ya. Untuk membangun misalkan, untuk membangun garasi atau pool, contoh saja. Kemudian tanggal 1 September 2017, PD pemerintah daerah maksudnya, misalkan membayar termin, gitu kan? Termin pertama itu adalah misal ya 50 juta. Itu kan? Nah, dengan tingkat penyelesaiannya adalah 75%. Jadi ketika tingkat penyelesaiannya 75%, pemerintah daerah baru membayar sebesar 50 juta. Gitu ya. Nah, kemudian tanggal 1 November ya 2017 PD ini membayar termin kedua ya. Termin kedua misal sebesar 20 juta ya. Sekaligus pelunasan misal ya yang disertai dengan dokumen serah terima barang.
Nah, kita lihat tanggalnya adalah tanggal 1 Juli 2017. Nomor buktinya ya di sini membayar uang muka ya, berarti SP2D LS ya nggak Ella? Karena pembayaran kan, jadi harus ada SP2D LS terbit dulu ya. Nah di sini berarti nomor buktinya adalah dasarnya SP2D LS. Kode rekening ya, karena ini termin maka akunnya adalah uang muka ya. Itu kan ya. Itu 405.2 misalkan. Di sini adalah uang muka. Uang muka apa? Pengadaan ya. Pengadaan garasi. Ya kan? Atau pool. Berapa tadi uang mukanya? 25 juta ya. Ya, berarti 25 Debit. juta. Itu kan? Kemudian karena ini sudah terbit SP2D LS, maka yang berkurang adalah rekening siapa? PPKD kan ya. Ini kan kalau sudah keluar atau sudah terbit SP2D LS, maka akan mengurangi RK PPKD. Gitu kan? RK PPKD. Jadi bukan cash atau bank ya. Ini RK PPKD-nya di sebelah kredit kan berkurang ya. Seperti itu. Salah. Nah, kemudian selanjutnya adalah belanja modal 5.2.2. Nah, ini ya kan belanja yang tadi itu pengadaan printer, ini ya Anda tinggal menyesuaikan saja, ini Ibu tipe. Ya, Anda sesuaikan saja nanti. Ini misalkan sama Ibu di slide saja ya. Nanti Anda tinggal sesuaikan saja. Ini ya. Ini digit ini disesuaikan. Kemudian di sini adalah belanja modal. Berapa belanja modalnya? Ya, tentunya adalah 25 juta kan? Juta. Itu ini. Nah, baru perubahan saldo. Ini kayak gimana gitu? Nyatetnya Anda mungkin bingungnya kok nyatetnya nih 2 kali ya, begitu ya, karena terkait dengan perubahan saldo ya. Ini kita copy saja. Perubahan salnya ya tentunya adalah 25 itu. Ya, karena kan ada laporan realisasi anggaran Ella ya, makanya di sini ada perubahan sal. Gitu ya. Nah, kemudian di tanggal 1 September 2017 ya. Ini kita masih nyatat lagi nih, jadi lumayan nih. Kemudian di tanggal 1 September 2017 ya. Apa di sini? Masih SP2DLS kan? SP2DLS, ya kan? Nah, di sini berarti uang muka pengadaan ya. Ini aja kita copy ke sini ya. Ini ya kan? Kemudian apa saja? RK PPKD. Itu kan? Ya. Ini kan yang termin kedua berarti. Ya kan? Membayar bukan ya? Yang pertama kan uang muka, terus kemudian tanggal 1-nya adalah termin yang pertama, ya. Berarti atas termin yang pertama sama juga dong ya, ini sama juga dong seperti ini ya. Ya, seperti ini kan. Uang muka pengadaan. Ini kan uang muka atau DP ya mungkin ya, bahasanya tuh di DP dulu gitu ya, di DP dulu atau uang muka dulu. Nah, berarti uang muka pengadaan ini juga berarti ini ya, tanggal 1 berarti 50 juta. Gitu ya, seperti itu. 50 juta, ini 50 juta, ini 50, ini 50. Gitu ya.
Nah, kemudian di tanggal 1 November itu adalah membayar termin kedua. Itu kan? Ya tentunya masih SP2DLS yang diterbitkan. Tuh ya, sebentar ini. Ini juga masih sama, ya. Uang muka dan masih kan seperti ini kan. Ini yang ini. Nah, udah. Berarti di sini berapa nilainya? 20 juta ini dari sini ya. 20 juta. Nah, ini 20 juta. Itu ya. Nah, kemudian di sini 1 Novembernya kan tadi udah 20 juta ya udah dicatat ya. Nah, selanjutnya apa? Adalah BA serah terima ya. Kan udah ini kan disertai dengan serah terima barang ya, Ella ya. Nah, berarti dokumen yang kedua adalah BA serah terima. Jadi udah nggak ada termin lagi, berarti ini pembayarannya tuh 3 kali. Ya, yang pertama adalah uang muka, yang kedua adalah termin pertama, ya, kemudian yang ketiga adalah termin kedua. Nah, makanya di sini berarti yang terakhir adalah BA serah terima, gitu kan? Nah, BA serah terima ini kita berarti sudah muncul aset tetap, ya kan? Karena udah ada serah terima barang kan? Aset tetap, tempat parkir di sini ya. Ya kan? Nah, berapa nilainya? Jadi berapa nilainya? 5, 6, 7, 8, 9, 5. Berarti ya? Berarti 95 ini. 25, 50, 20, 95. Ya kan? Terus uang muka ini berarti ya, uang muka pengadaan barang. Pengadaan garasi ini ya, pengadaan garasi atau pool maksud Ibu. Ini dipindahkan ke sini. Kok salah ngopi. Berarti ini ya, uang muka. Ini ya, uang muka. Ini aset tetap, tempat parkir. Berarti ini adalah 95. Gitu ya. Nah, baru yang terakhir adalah ini juga masuknya ke sini ya. Berarti ini kodenya berarti 1.3 ya, 01 14 dan uang muka pengadaan ini kan sama ya kode rekeningnya. Ini di sini ya. Kemudian baru 5 ini kan, baru kita ini belanja modal tuh perubahan sal. Berapa? 20 juta. Itu ya. Ini 20 juta yang ini. Itu ya. Kan tadi belum di jurnal itu yang perubahan salnya. Gitu. Nah, ini adalah untuk mencatat bagian fungsi akuntansi ketika ada transaksi perolehan aset dengan sistem pembayaran termin ya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana ketika kita akan mencatat atau bagian fungsi akuntansi mencatat
ketika aset tetap ini itu dengan cara pertukaran aset. Ini berarti perolehan ya maksudnya tuh. Perolehan gitu ya, aset tetap dengan pertukaran aset. Di sini Pemda menukarkan gedung kantor misalkan ya, menukarkan gitu ya, menukarkan gedung kantor. Ya, menukarkan gedung kantor misalkan dengan tanah. Jadi tadinya teh berarti punya gedung kemudian ditukarkan dengan tanah ya, dengan tanah milik pemerintah desa ya. Pemdes misalkan ya. Pemdes itu pemerintah desa ya, Lela. Nah, di sini gedungnya ya Anda bisa lihat misalkan gedung tersebut ya, harga perolehannya ini bisa Anda ada transaksi di lapangan seperti ini ya, kalau yang Anda kerja di pemerintahan siapa tahu ya Ela misalkan ya di dinas pemerintahan misalkan harga perolehannya ini adalah misal ya Rp 1M ya, gedung ya, ini untuk gedungnya dengan akumulasi depresiasinya misalkan 600 juta. Ini Ibu singkat saja. Ya. Nah, nilai gedungnya Rp misalkan 500 juta. Itu ya, Lela ya. Siman ya. Nah, nilai tanah milik Pemdes itu kan. Pemdes adalah 500 juta. Itu kan? Nah, bagaimana jurnalnya? Itu kan ya. Bagaimana jurnalnya? Ya siapa tahu ntar Lela ada transaksi seperti ini. Waduh, ada pertukaran aset nih. Bagaimana caranya ya? Gitu. Kita copy saja dari yang sebelumnya ya, Lela ya. Formatnya. Di sini berarti sampai sini. Ini kalau misalkan cara mendapatkan aset tetapnya itu dengan cara menukar ya, menukar aset yang sebelumnya dimiliki dengan aset yang baru gitu ya. Ini tadinya kan gedung, kemudian ditukar dengan tanah. Nah, kita di sini bagaimana cara mencatatnya? Tentunya di sini adalah tanggalnya adalah 4 Maret, sesuai dengan tanggal disesuaikan ya, tanggalnya tanggal berapa. Nah, nomor buktinya di sini tidak ada ya, Ella ya, kalau dari soal ya. Ya, nomor buktinya kita hilangkan saja, kalau ada silakan aja diisi ya. Kode rekening tanah berarti masih 1 ya, Lela ya. 1.3 misalkan 1.11105. Tanah masih tetap ya kan. Berapa di sini? Adalah tanahnya berapa? 500 juta ya tadi ya? Oh iya, tanahnya adalah 500 juta. Nah, ini kan akumulasi depresiasinya adalah 600 ya. 1.3.70201. Depresiasi ya, ini di sebelah mana? Debit ya. Berapa itu depresiasinya ya? 600 juta ya? 600 juta. 6 miliar lagi. Kurang. Itu ya, Ella ya. Nah, kemudian kreditnya adalah gedung kantor kan ya? Ya enggak? Ya enggak? Masih 1 juga dong ya. Gedung. Nah, gedung ini maksudnya ini loh. Gedung ini tuh ini maksudnya nih. Gedung ini gedung kantor, asumsinya ya gedung kantor pemerintahan kan. 1.3.3 misalnya ini loading 3.01 ya, 01 di sini adalah gedung. Ya kan? Gedung kantor. Berarti di sini adalah 1 miliar. Itu di soal ya.
Kemudian perubahan sal, itu kan? Ya, perubahan sal ini misalkan kodenya di sini 8.4.101 ya, 03. Ini berarti perubahan sal. Ya, perubahan sal di sini ini kurang ke sini. Ya kan? Nah, berapa di sini? Perubahan salnya adalah selisihnya ya. Berapa? 6 tambah ini 6 tambah 5 11. Nah, di sini berarti adalah 100 juta. Oke, ini ya seperti ini. Nah, selanjutnya satu lagi adalah ilustrasi 4. Bagaimana mencatat perolehan aset tetap dengan donasi. Ya kan ya? Siapa tahu nanti ada yang mendapatkan aset ini dengan cara donasi. Ada yang donasi gitu ya. Pada tanggal misalkan ya 16 September 2017 ya. Ini perusahaan non pemerintah itu ya. Non pemerintah ya Ella. Memberikan, berarti yang memberikan dari perusahaan swasta berarti ya, kalau non pemerintahan ya, memberikan bangunan gedung. Ya, bangunan gedung yang dimilikinya. Ya, anggap saja ada sebuah perusahaan A gitu ya, memberikan donasi kepada pemerintah yang dimilikinya. Ya, senilai berapa? Misal senilai 60 juta misalkan, senilai 60 juta misalkan ya. Jadi di sini anggap saja ada perusahaan A gitu ya, kemudian memberikan atau berdonasi kepada pemerintah daerah itu senilai 60, tetapi dengan tanpa syarat apapun. Jadi ya udah dikasih saja, jadi nggak ada syarat apapun. Misalkan nanti kalau gedungnya dipakai, hasil operasionalnya dibagi 2, nggak seperti itu. Jadi tanpa syarat apapun. Jadi tidak ada syarat apa ya, tidak ada syarat apa saja gitu ya. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Ya, kita sekarang adalah mencatatnya untuk kondisi ini adalah berarti ini adalah tanggal 16 September. Ya, September 2017 ya. Misalkan di sini udah otomatis ya, Ella pasti gedung akan bertambah ya di sebelah debit ya. Kan tadi dikasih gitu kan ya, dikasihkan oleh perusahaan A misalkan. Ini masih tetap di 1 ya, 3302 ya, 01 gedung ya kan. Oke. Nah, kemudian di sini adalah sebesar berapa? 60 juta. Itu kan didebitkan. Kemudian kreditnya adalah di sini adalah pendapatan. Jadi kalau donasi itu kan berarti mendonasikan ya. Jadi nggak ada syarat apapun, sama aja kayak hibah gitu ya. Pendapatan hibah. Pendapatan hibah dari lembaga swasta. Ya kan tadi perusahaan swasta A misalkan. Sebesar 60 juta. Gitu ya, Ella ya. Nah, jadi di sini ya dari tadi yang sudah Ibu sampaikan, ilustrasi 1 sampai dengan 4, maka aset tetap ini itu dinilai dengan biaya perolehannya. Ya, jadi aset tetap ya dinilai dengan biaya perolehannya. Perolehannya
Gitu kan ya. Biaya perolehan ini merupakan jumlah ya, jumlah kas dan setara kas yang telah dan masih atau wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan masih wajib dibayarkan. Tentunya untuk memperoleh ya suatu aset pada saat perolehan ya, atau sampai aset tersebut dalam kondisi siap untuk dipergunakan gitu ya. Sedangkan biaya perolehan suatu aset tetap ini itu terdiri atas ada harga belinya atau juga konstruksinya, termasuk ya biaya impor ya, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ya dalam membawa aset tersebut ke kondisi ya yang membuat aset tersebut dapat bekerja ya untuk digunakan gitu ya. Nah, apabila ada diskon gitu ya, apabila ada diskon atau potongan harga, maka harus dikurangkan ya dari harga pembelian. Jadi kalau kita beli misalnya ternyata ada diskon atau potongan harga, itu nanti kita kurangkan di dalam pembelian gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola gitu ya, ada istilah itu. Nah, biaya perolehannya ini meliputi biaya langsung ya untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasannya, perlengkapan ya, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi ya berkenaan dengan pembangunan aset tersebut, gitu ya. Gitu. Apabila tidak memungkinkan, ya menggunakan biaya perolehan, ya. Nah, maka digunakan nilai wajar. Nah, nilai wajar saat perolehan atau pada saat perolehan. Nah, nilai wajar ini apa? Nilai wajar ini adalah nilai tukar aset. Ya, nilai tukar asetnya berapa? Atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami atau berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Jadi kesepakatannya atau keinginannya saya mau dengan nilai 50 misalkan, ya itulah yang nanti akan kita gunakan ya di dalam penentuan harga ini gitu ya. Ya harga aset tetap ini seperti itu. Oke, baik. Itu yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan aset tetap dan bagaimana cara kita mencatat ketika ada beberapa transaksi seperti di ilustrasi yang barusan Ibu sampaikan. Gitu ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, baik, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Alhamdulillah kita telah melaksanakan perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan ada kebermanfaat yang kita dapatkan. Sehat selalu ya, sehat selalu. Mudah-mudahan tetap semangat juga ya di semester kondisi saat ini. Itu ya Kang Siman dan yang lainnya. Itu saja yang Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.